البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 111 dari tadabbur ayat Al-Baqarah. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa illam yusibha wabilun fatol, mengisyaratkan ke ayat di Al-Baqarah juga. Apabila pepohonan tadi atau perkebunan tadi tidak tertimpa hujan lebat, maka fatol, yaitu hujan yang rintik-rintik, gerimis, itu pun sudah cukup. Matorun shaghirul qatar, yaitu hujan yang butirannya itu kecil-kecil saja, mungkin hujan renyai-renyai, itu sudah cukup. Yakfiha, akan mencukupi dia. Kenapa cukup? Likarami mumbitiha, karena kedermawanan zat yang menumbuhkannya, yaitu Allah. Allah meridhoi sehingga walaupun tidak ada gizi yang banyak pun Allah yang akan menumbuhkan itu. Wa tazku ala tol, dia akan membesar disebabkan oleh hujan yang rintik-rintik tadi, hujan renyai-renyai tadi. Wa tanmi alaih, dia akan tumbuh berdasarkan air hujan tersebut. Ma'anna fi dzikri nau'ai alwabil wattol, bersamaan dengan itu disebutkannya dua jenis hujan, hujan lebat dan hujan yang gerimis tadi. Isyaratun ila nau'ail infaq, itu ada isyarat tentang dua jenis infak, al-katsir wal qalil. Ada infak yang banyak dan ada infak yang sedikit. Faminan nas may yakunu infaquhu wabila, ada di antara manusia yang infaknya itu banyak, bagaikan hujan lebat. Wa minhum may yakunu infaquhu talla, ada di antara mereka yang infaknya itu hujan yang rintik, hujan gerimis, yaitu sedikit, tapi tidak Allah sia-siakan, semuanya menguntungkan, yang penting jalannya sudah benar. Wallahu la yudhi'u misqala dzarrah, dan Allah tidak menyia-nyiakan infak walaupun seukuran dzarrah. Baik. Fa in urida li hadzal amil, fa in arada li hadzal amil ma yufarriqu a'malah. Kemudian apabila si pekerja ini, orang yang beramal ini, dihadang oleh peristiwa yang mencerai beraikan amalannya, wa yubtilu biha hasanatih, dan dengan itu menjadi yaitu membatalkan kebaikan-kebaikan dia. Nah, berarti ada masalah sekarang. Kana bimanzilati rajulin lahu jannah, bagaikan seseorang yang memiliki sebidang kebun min nakhilin wa a'nab, yang berupa pokok kurma dan tanaman anggur. Tajri min tahtihal anhar, di bawah kebun tadi ada sungai-sungai. Ini sudah sesuatu yang bagus. Makanan asasi ada di situ, diwakili dengan kurma. Kemudian makanan pelengkap dengan gizi yang tinggi, yaitu untuk sejenis buah-buahan diwakili dengan anggur. Kemudian bukan hanya satu sungai, ada sungai-sungai yang mengalir di situ, kebunnya luas pun. Ini modalnya sudah sangat bagus. Walahu fiha min kulli samarat, dan dia dari kebun tadi memiliki berbagai, yaitu segala jenis buah-buahan. Bukan hanya dua jenis, bahkan semua jenis. Tetapi wa asabahul kibar, dia tertimpa usia tua, dia sudah tua. Walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia memiliki anak-anak yang masih kecil, yaitu dia sudah tidak mampu untuk mengurusi kebun tadi sebagaimana mestinya. Generasi penerusnya juga masih kecil-kecil. Fa asabaha i'sarun fihi nar, lalu kebun tadi tertimpa angin topan. I'sar itu angin yang
sangat kencang yang berpusing-pusing. Angin apa ini? Topan kah? Atau puting beliung itu? Kalau di Indonesia bilang tornado, aywa. Yang di dalamnya ada api. Na'udzubillah. Fahtaraqat, lalu kebun itu terbakar. Nah, ini permisalan orang yang sudah bekerja, setelah itu digugurkan amalannya itu, pekerjaannya itu dengan bencana-bencana, dengan apa mungkin riya atau sum'ah atau kesyirikan yang lain dan seterusnya. Akhirnya hancur sia-sia usahanya di dunia. Kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'alliq wafaqahullah. Qala Allah Ta'ala. Inilah pendalilannya di sini. Dalilnya di sini. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab. Apakah salah seorang dari kalian suka untuk memiliki sebidang kebun yang terbuat dari atau yang berisi pokok-pokok kurma dan anggur, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, pemandangannya cantik sudah. Lahu fiha min kulli samarat, di kebun itu dia memiliki segala jenis buah. Wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa, dia mengalami usia tua dan dia memiliki anak-anak yang masih lemah, anak kecil-kecil. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat, lalu kebun tadi tertimpa angin tornado yang di dalamnya itu ada api, lalu kebun tadi terbakar. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian memikirkan, disuruh memikirkan apa ini sebenarnya perumpamaan ini. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala al-Bukhari wa inda tafsiri hadhil ayah haddatsana Ibrahim bin Musa, qala haddatsana Hisham wa huwa bin Yusuf, ani bin Juraij, qala sami'tu Abdullah bin Abi Mulaikah yuhaddisu ani bin Abbas. Masyaallah, Imam Ibnu Katsir hafid dan menukilkan dengan sanad juga. Wa sami'tu akhahu Abu Bakrin ibnu Abi Mulaikah yuhaddis an Ubaid bin Umair qala Umar bin Al-Khattab yauman. Umar ibn Al-Khattab pada suatu hari berkata, li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mengkaji ulang ilmu-ilmu yang pernah didapatkan dari Nabi, atau mungkin sebagian belum tahu, sebagian yang lain sudah tahu. Nah, ini saling share, saling kongsi pengetahuan. Fi man tarawna hadhil ayatu nazalat, tentang siapakah kalian memandang ayat ini turun? Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa anab. Qalu Allahu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah yang lebih tahu. Faghadiba Umar, maka Umar marah. Faqal qulu na'lam aw la na'lam, ucapkan saja kami tahu atau kami tidak tahu. Umar ingin jawaban yang lebih jelas. Kalau tak tahu nanti saya yang mengajari. Faqala Ibnu Abbas fi nafsi minha syai'un ya Amirul Mukminin. Ibnu Abbas beliau mengatakan di dalam jiwa saya ada suatu gambaran tentangnya wahai Amirul Mukminin. Jelas Ibnu Abbas masih sangat muda karena Rasulullah wafat dalam keadaan Ibnu Abbas usianya kurang lebih adalah 14 tahun. Kalau misalkan tambah masa pemerintahan Abu Bakar tambah 2 tahun, misalkan anggap aja 16 tahun. Lalu masa pemerintahan Umar, berarti Ibnu Abbas memang masih muda, tetapi ilmunya sudah sangat mendalam. Bapaknya Abbas bin Abdul Muttalib, ya, pakciknya Nabi. Oh jelas, lain. Nah, orang tua suka, anaknya lebih hebat, lebih quality, ya, orang tuanya gembira, pahalanya untuk orang tuanya, kesempatan emas. Tayyib, faqala Umar ya ibn akhi, qul wala tahqir wala tuhaqqir nafsak. Wahai anak dari saudaraku, wahai berarti apa? Anak buahku. Bicaralah dan jangan engkau meremehkan dirimu sendiri. Beliau mungkin paling muda di majelis itu, tapi disemangati oleh Umar. Faqala Ibnu Abbas, duribat masalan li amal. Ibnu Abbas mengatakan ayat tadi dibuat sebagai perumpamaan untuk suatu amalan. Karena dia tahu tanaman-tanaman seringnya dalam Quran wa sunnah itu menggambarkan amalan. Karena dunia memang apa? Tempat beramal untuk nanti dituai di akhirat. Faqala Umar ayyu amal? Umar bertanya, amalan yang mana? Faqala Ibnu Abbas li amal. Yang penting untuk suatu amalan, yaitu
Tetap Ibnu Abbas ilmunya terbatas. Beliau tidak seperti Umar. Umar mengajari. Faqala Umar li rajulin ghaniyyin ya'malu bi ta'atillah. Ini perumpamaan untuk seseorang yang kaya, dia mengamalkan ketaatan pada Allah, yaitu amal-amal kebajikan. Summa ba'asallahu lahu syaitan. Na'udzubillah. Lalu Allah mengirimkan kepadanya syaitan, yaitu mengizinkan untuk syaitan mencabar orang ini. Fa'amila bil ma'asi hatta aghraqa a'malah. Lalu dia melakukan maksiat-maksiat sehingga menenggelamkan amalannya tadi. Na'udzubillah. Membakar kebun yang sudah dia tanam. Allahul musta'an. Summa rawahul Bukhari anil Hasan bin Muhammad Az-Za'farani an Hajjaj bin Muhammad Al-A'war an Ibnu Jurayj fadzakarah, menyebutkan sanad yang lain, ujung-ujungnya adalah ke Ibnu Jurayj Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Makki. Lalu menyebutkan sanad yang seterusnya dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas itu. Wa huwa min afradil Bukhari rahimahullah. Hadis ini termasuk hadis yang Bukhari menyendiri dari Muslim. Walaupun di luar Bukhari Muslim ada dari riwayat itu. Wa fi hadzal hadis kifayatun fi tafsiri hadhil ayah. Kata Imam Ibnu Katsir, dalam hadis ini sudah ada kecukupan untuk menafsirkan ayat tadi. Tinggal apa? Dijabarkan oleh beliau. Wa tabayyana wa tabyinu ma fiha, dan ada penjelasan tentang isi ayat tadi, minal masal bi amali man ahsanal amal, berupa perumpamaan tentang amalan orang yang memperbagus amalannya awalan, pada kali yang pertama amalannya bagus. Wallahul musta'an. Summa ba'da dzalikan akasa sayrah. In angkasa sayruh. Lalu setelah itu perjalanan hidupnya berbalik. Dulu di atas kebenaran, sekarang berubah jadi merusak amalannya sendiri, merusak jalan hidup yang sudah baik. Ini celaka kalau seperti ini. Fa baddalal hasanati bisayyi'at. Dia menukar kebaikan dengan keburukan. Dulu sudah ikut dalil baik-baik, sekarang menentang dalil, menyelisihi dalil. Jelas ini bencana. Iyadzan billahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari yang seperti itu. Fa'abtala bi amali hisani. Lalu dia dengan amalannya yang kedua membatalkan ma aslafah, apa yang dia amalkan terdahulu. Fima taqaddama minas sholih, dari amal soleh yang telah lampau. Wahtaja ila syai'in minal awal, dia memerlukan sedikit saja dari amalan dia yang pertama, namanya sudah tua, dia memerlukan bekal dari hasil buah-buahan itu. Fi adiyatil ahwal, dalam situasi yang paling sempit. Dia tua, tak mampu lagi bekerja, anak-anak juga tak mampu mengurus, sementara kebunnya sudah terbakar. Nah, dia kelaparan. Jelas pening kalau seperti ini. Di hari kiamat kita memerlukan walaupun satu hasanat. Falam yahsul lahu minhu syai', ternyata dia tidak mendapatkan sedikit pun dari hasil pekerjaan dia yang pertama. Wa khanahu ahwaja ma kana ilaih, amalannya tadi mengkhianati dia pada situasi yang paling dia perlukan. Dia paling memerlukan hasil amalan, ternyata kosong sama sekali, dia bankrupt di hari kiamat itu. Naudzubillah. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, walahu dzurriyyatun du'afa, dia memiliki anak-anak yang masih lemah. Fa asabaha i'sar, lalu kebunnya itu terkena angin tornado. Wa huwa rihus syadid, yaitu angin yang kencang. Fihi narung fahtaraqat, di dalamnya ada api, lalu kebunnya terbakar. Ahraqa simaraha, angin tadi membakar buah-buahannya. Wa abada asjaraha, dan memusnahkan pepohonannya. Kalau buahnya rusak tapi tanamannya masih ada, masih diharapkan nanti membuahkan lagi. Masalahnya pokoknya pun rusak. Fa ayyu halin yakunu halah, fa ayyu halin yakunu halah, maka keadaan apa yang menjadi situasi dia sekarang ini, keadaan yang paling parah. Baik, selesai dari tafsir Imam As-Sa'di. Baik, tapi masalahnya As-Sa'di atau Ibnu Katsir? Oh, nanti harus anak tengok lagi ini.
Ya, anak menuliskan adalah apa? Kalam Ibnu Katsir. Coba nanti anak periksa. Mu'alif anak sendiri. Cuma lupa kenapa tahu-tahu As-Sa'di salah tulis ini paling. Ya, yang memberikan catatan kaki, memberikan taklid. Ya, memberikan catatan. Baik, kita kembali ke kalam Ibnul Qayyim, muka surat berikutnya berarti. Cuma ini perlu diperiksa tafsir siapa. Karena lupa dulu ya. Fa'idza kana yaumustifa'il a'mal. Kemudian apabila hari penunaian amalan-amalan itu sudah tiba, yaitu hari kiamat, amalan dibalas di hari kiamat. Baik. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanyalah di hari kiamat pahala kalian akan dicukupi secara sempurna. Wa ihrazul ujur. Dan hari di mana pahala-pahala itu diambil, yaitu kita berusaha mengambil hasil kerja keras kita selama ini. Jadi, kalau sekarang mungkin apa itu yang istilahnya GWSP apa istilah gitu-gitu, dividen. Hasil pensiun selama ini itu aja diharapkan, apalagi di hari kiamat. Wajadal amilu amalahu qad asabahu ma asaba sahiba hadhil jannah. Si pengamal, orang yang beramal mendapati amalannya tertimpa sesuatu yang menimpa pemilik kebun tadi. Fa khasirathu hina idzin fa khusratu fa hasratuhu hasratuhu, maka penyesalan dia pada waktu itu asyaddu min hasrati hadza ala jannati, lebih parah daripada penyesalan orang ini terhadap kebun dia. Alhamdulillah. Kebun masih mungkin dicari lagi kalau dia masih hidup di dunia. Fahadha masalun darabahu Allah subhanahu fil hasrah, maka ini adalah perumpamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala buat tentang penyesalan lisal bin nikmah, disebabkan karena dirampasnya kenikmatan karena orangnya tak pandai mensyukuri. Allahul musta'an. Naudzubillah. Inda syiddatil hajati ilaiha, ketika dia sangat memerlukan kenikmatan tersebut, ma'idhami qadriha, disertai dengan besarnya nilai dari kenikmatan tadi. Kalau nilainya kecil, kita mungkin sedikit saja menyesal, tapi kalau nilainya besar lalu hilang, dibawa oleh air bah mungkin, atau dihempaskan oleh angin, jelas penyesalan, mungkin orang sampai stroke itu. Sudah sangat diharapkan, tahu-tahu hilang, musnah. Jelas kecewa yang entah nanti masuk hospital bahagia kah, masuk taman pemakaman. Naudzubillah. Baik. Kata beliau di sini wa manfaatiha, agungnya manfaatnya, sudah mengharapkan itu tahu-tahu hilang. Walladzi zahabat an, orang yang kebun tadi hilang dari dia, qad asabahul kibar, dia tertimpa usia tua, tak mampu mengulang lagi untuk mencari menanam. Sudah semakin melemah. Wa dha'af, kelemahan. Fahuwa ahwaju makana ila nikmatih, dia dalam situasi paling memerlukan kepada kenikmatannya tadi. Sudah tua, sudah ingin pensiun, ingin menerima hasil saja, tahu-tahu semuanya musnah, tak mampu apa-apa. Anak-anaknya juga belum mampu bekerja, masih anak-anak. Wa ma'ahadha falahu dzurriyyatun du'afa, bersamaan dengan itu dia memiliki anak-anak yang kecil. Makanya yang kawin agak lambat itu memang resikonya ya memang perlu kerja lebih keras lagi. Anaknya masih kecil. La yaqdiruna ala naf'ih, mereka anak-anak itu tak mampu memberikan manfaat kepada orang tuanya tadi. Wal qiyami bimasalihi, dan anak-anak tadi belum mampu untuk memenuhi kemaslahatan, mengurusi kemaslahatan orang tuanya itu. Balhum fi iyalih, bahkan mereka masih di bawah ketergantungan kepada orang tuanya tadi. Fahajatuhu ila nikmatihi hina idzin asyaddu makanat li dha'fi, maka hajat dia, yaitu kefakiran dia kepada kenikmatan dia ketika itu lebih besar, yaitu paling parah hajatnya itu, paling besar karena lemahnya dia, wa dha'fi dzurriyyatih, dan lemahnya anak-anak dia.
Fa kaifa yakunu halu hadza, maka bagaimana keadaan orang ini idza kana lahu bustanun azim, apabila dia memiliki kebun yang besar, fihi min jami'il fawakihi was samar, di dalamnya ada segala jenis buah-buahan, wa sultanu samrihi ajalul fawakih. Ini sultanus samr, yaitu buah dia yang paling utama. Sultanus samr adalah buah yang paling agung. Wa anfa'iha, dan yang paling bermanfaat. Apa itu? Wahwa samarun nakhili wal a'nab, yaitu buah kurma dan anggur. Fa nakhluhu yaqumu bi kifayatihi wa kifayati dzurriyyatihi. Kebun kurma, untuk yang tanaman kurma dia ini untuk mencukupi dia dan anak-anaknya. Fa asbaha yauman, lalu dia masuk pada suatu hari, waqad wajadahu muhtaraqan, dia dapati kebunnya tadi terbakar, kulluhu, semuanya, kasorim, bagaikan tanaman yang telah dipangkas, telah dituai. Fa ayyu hasratin a'zamu, maka penyesalan apa yang lebih besar? Mislal infaqi bil manni wal adha min hasratih, bagaikan infak yang disertai dengan man, yaitu mengungkit-ungkit pemberian, wal adha, menyakiti orang yang diberi infak tadi, min hasratih, daripada penyesalan dia. Ini penyesalan yang paling besar di hari kiamat. Tambah lagi dia memikul dosa atas perbuatannya tadi. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.